Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian webinar Masjid At-Tazkir yang perdana ini, yang insya Allah akan diisi oleh Ketua DKM At-Tazkir kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Wahyu Komara. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya akan dimulai oleh sambutan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa panjang kalam lagi, langsung saja dimulai. Bapak Ustadz Wahyu Komara, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Kita memulai, alangkah baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alangkah baiknya kita membaca ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, tanpa panjang kalam lagi, wala haula wala quwata illa billah Bapak Ustadz Wahyu Komara, illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya ayyuhalladzina amanu sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur, tasyakur, tazakkur, tadabur, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah wa Rabbun Ghafur, Allah yang mempertemukan kita
pada kajian ini dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat. Terima kasih juga kepada para jamaah sekalian yang mengikuti acara ini. Ini acara kajian. Kajian yang pada hari ini temanya adalah nikmat sehat walafiat, tentang terima kasih yang berkaitan juga kepada Ramadan, saum Ramadan dengan yang pandemi. Ini acara kajian. Jadi mengambil tema memaknai saum Ramadan di era pandemi. Karena ini situasional. Pada saat ini kita di tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Miladiah, sedang menunaikan ibadah saum pada bulan Ramadan. Dan ibadah ini juga ternyata masih di suasana, situasi, kondisi pandemi COVID-19 tahun yang 2021 bertebarannya virus menunaikan corona, ibadah saum pada bulan Ramadan yang ini mendunia, maka sebutnya pandemi. Ibadah ini juga ternyata kita sebagai makhluk Allah yang bertuhankan Allah Azza wa Jalla, di situasi apapun, walaupun sekarang ini pandemi, walaupun menebarkan banyak corona yang dinamakan virus corona ini mendunia, maka sebutnya di bulan Ramadan ini tetap kita harus memaknainya, makhluk Allah yang bertuhankan. Mengapa demikian? Karena saum ini yang bukan puasa, walaupun sekarang ini pandemi, harus kita maknai sehingga banyak bermakna dalam kehidupan kita. Kehidupan di bulan Ramadan ini sehari-hari kita, untuk kebahagiaan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena para jamaah sekalian, rahimakumullah, harus kita maknai bahwa sehingga saum atau puasa Ramadan ini memang syarat makna untuk kebahagiaan, keselamatan. Yang syarat makna ini aktivitas atau kegiatan kita semuanya itu dinilai ibadah. Semuanya adalah untuk ibadah. Yang sangat populer syarat makna itu, mari kita maknai. Memang syarat makna bahwa Ramadan ini, puasa ini, bulan ini adalah bulan ampunan. Semuanya adalah untuk ibadah. Sampai ada dikategorikan bahwa puasa ini adalah puasa 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ramadan ini dinamakan puasa ini bulan rahmat, bulan ini maghfirah, adalah bulan, dan sekarang 10 terakhir adalah itqum minan nar, jauhkan dari api neraka. Apa itu maknanya? Ada dikategorikan populer, dan apa yang mesti kita maknai adalah puasa, dan apa juga nanti hasilnya untuk hidup kita yang bermakna. Bahkan bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan
yang kalau amal ibadah kita itu pahalanya saja itu dilipat ganda. Apa itu maknanya? Ada dikategorikan populer yang mubah dan apa yang mesti kita maknai nilainya adalah puasa dan apa juga nanti menjadi sunnah hidup kita yang bermakna. Seperti kita makan sahur, buka puasa. Bahkan bulan ini, bulan Ramadan, hukum dasarnya awalnya adalah bulan sunnah. Yang kalau amal ibadah kita. Tapi karena puasa kita niatkan untuk pahalanya berbuka puasa. Sahur kita niatkan untuk makan sahur. Jadi nilainya yang mubah, jadi nilai ibadah ada pahala. Nilainya adalah puasa dan apa juga nanti menjadi sunnah. Yang sunnah itu dinilai wajib. Buka puasa nilainya jadi wajib. Hukum dasarnya awalnya adalah yang wajib itu dilipat gandakan. Tapi karena puasa kita niatkan ini kan syarat makna berbuka puasa. Dan apa sih maknanya untuk kehidupan kita nanti? Makan sahur. Nah, nanti kita nilainya sama-sama untuk ada pahala mengkaji. Bulan ini juga yang diisyarahkan bahwa bulan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Bahkan setan, iblis dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian filosofisnya. Dan apa itu maknanya dalam kehidupan kita? Kita bisa memaknainya itu. Belum lagi di dalam aktivitasnya yang tidak ada di bulan lain. Allah turunkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Yang lebih baik amalan itu nilainya dari 1000 bulan. Bahkan tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun. Bulan ini juga diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Belum lagi ada sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang 23 dengan witir. Ada yang 18 dengan witir. Macam lah. Ada mungkin yang 39. Bahkan sekarang ada rekor lagi. Ada yang tarawihnya super cepat. 23 rakaat itu cukup dalam waktu berapa tuh? 10 menit paling 5 menit, 7 menit. 7 menit. 7 menit ya. 7 menit ya. Dan ada rekor sekarang super lama. 8 jam. Dari habis Isya sampai setengah 4. Karena bacaannya itu satu malam khotam Al-Quran. Khotam Al-Quran. Bergantian ya. Yang para hufaz itu membacakan itu Al-Quran. Luar biasa. Kalau di Mekah 1 juz ya. 1 juz. Di Madinah 1 juz itu. Satu malam. Ini Indonesia udah luar biasa itu. Bisa yang super lama 8 jam. Viral itu ya. Viral mana-mana. Nah, kita yang berapa tuh ya? Ada yang paling cepat mungkin yang nggak sholat ya. Nggak cepat ya, nggak sholat. Itu luar biasa itu. Belum lagi bahwa Al-Quran itu kalau di Indonesia lebih tertib lagi. Diawali dengan tarhib Ramadan.
Kemudian setelah puasa, sekarang ada takjil. Malah ada lagi bukber. Malah ada lagi sahur on road. Walaupun sekarang ini ditiadakan ya, karena pandemi ini. Untuk memeriahkannya. Berbagai macam cara itu supaya bisa lebih meriah. Tapi apakah itu bermakna dalam kehidupan kita? Makanya kita maknai. Belum lagi nanti ada zakat fitrah. Dan bagaimana untuk juga sekarang semangat untuk infak, sedekah, dan zakat mal juga. Ada sholat Idul Fitri. Kemudian nanti setelah Idul Fitri kalau di Indonesia ada halal bihalal. Wah, ini mestinya ada perubahan-perubahan yang signifikan hasil dari puasa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas-jelas kita dipanggil orang-orang yang beriman itu untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Hasilnya adalah untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nanti bisa dilihat dari sejarah-sejarah puasa zaman dulu, bahkan puasa-puasa yang bisa dipelajari dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk-makhluk ini punya prestasi, prestise itu dalam kehidupannya, itu bisa dengan jalan puasa di bulan Ramadan. Zaman kenabian seperti zaman Nabiullah Adam, puasa. Punya prestasi, prestise Nabi Adam. Nabi yang nenek moyang kita itu, yang kita ini asalnya ahli surga ya, penduduk surga awalnya. Kemudian diperintahkan untuk mengelola planet bumi ini. Untuk nanti kembali lagi juga ke sana. Jadi manusia itu pada dasarnya itu. Nah, itu ada puasa. Kalau menurut sejarah, puasa Nabi Adam itu 3 hari sepanjang tahun, ringan dia. Yang monumental itu yang terkenal Nabiullah Daud alaihissalam. Panjang tahun puasa, sehari puasa, sehari tidak, selang-seling. Makanya punya mukjizat yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Nabi Daud suaranya bagus. Sampai kalau dia membacakan kitab Zabur itu angin berhenti. Kalau hujan berhenti. Jadi demikian mukjizat yang luar biasa itu dari Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad lebih sempurna disyariatkan 1 bulan. 1 bulan bisa 30 hari, bisa 29 hari. Tergantung hisab dan tergantung juga melihat hilal. Ini Lebaran berapa hari lagi nih? Tinggal berapa nih ya? Lebaran tinggal berapa 4 nih? hari lagi, Pak. 4 hari lagi, Pak. 4 hari ya. Hari apa lebarannya? Lihat hilal dulu, Pak. Nanti mungkin dilihat dulu ya. Kita ikut aja dah yang udah ada fasilitasnya. Nanti menurut informasi Kemenag nanti akan sidang isbatnya tanggal 11. 11 hari apa ya? Selasa ya? Hari Selasa sidang isbatnya. Nah, apakah nanti hilalnya kelihatan apa tidak ya? Hilal ada nggak hilal? Nah, ada, Pak. Hilal. Hilal. Oh, hilal. Ada. YouTube, Pak. Dari YouTube hilal kali. ya. Kita punya hilal soalnya ya. Tapi jangan lihat hilal itu. Ya. Hilal nanti yang di sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Para jamaah rahimakumullah, di Indonesia
itu luar biasa malah. Puasa itu para dulu raja-raja di Indonesia, sultan-sultan di Indonesia, bahkan orang-orang awam itu puasa itu diutamakan dulu. Sampai ada puasa 40 hari, sampai ada puasa mati geni, ada puasa mutih, hanya makan nasi saja. Ada yang puasa hanya minum air saja. Tapi dulu tujuannya bukanlah la'allakum tattaqun, bukan untuk nurut patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kesaktian, untuk kekayaan, ya, untuk kecerdasan. Tapi itu melalui puasa. Nah, kita ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Coba kita maknai sekarang puasa dari makhluk lain. Seperti dari hewan lah katakan ya. Dari hewan. Hewan yang pertama ular. Ular itu dia untuk memiliki kualitas hidup yang bagus, fisik yang bagus, dia berpuasa. Biasanya ular itu, dia kalau sudah makan sahurnya, itu makan yang berat-berat. Dia makan mungkin anak sapi, apa besar begitu, udah. Dia kalau udah makan gitu, udah puasa tuh. Entah berapa lama dia. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Tergantung tadi sahurnya dia, tergantung makanan yang masuknya. Udah makan dia diem itu, itikaf dia, diem aja. Cuman dia itikafnya tidur berlama-lama itu. Nanti sudah sekian lama dia bisa jadi ganti kulit. Kalau sudah ganti kulit, nah itu dia menjadi bugar kembali, jadi hebat, menjadi ular yang bisa mematikan. Bisanya itu bisa lebih berbahaya, lebih ganas, lebih rakus, lebih sombong. Oh, ya, itu ular itu. Nah, kita puasanya puasa apa tuh? Puasa apa? Puasa ular apa bukan tuh? Kalau puasa itu tidur gitu kan, ngelantur. Walaupun memang kelebihan bulan puasa ini, orang puasa itu tidurnya aja adalah dinilai ibadah. Apa yang kayak ular tadi, habis sahur tidur, terbuka-buka, terbangun-bangun udah buka puasa. Buka puasa baru kemudian bangun gitu. Ya bisa mungkin nanti puasanya tidak batal, tapi bermakna apa tidak itu. Lihat aja nanti setelah puasanya, apakah dia makin serakah, makin rakus, makin sombong, ya. Padahal puasa kan untuk mengendalikan hawa nafsu amarah, mengendalikan nafsu lawama, nafsu mazmuma, nafsu serakah. Ya. Nah kalau setelah puasa hasilnya kita ternyata malah yang lahir setelah puasa itu adalah kesombongan, kemudian kerakusan, kemudian juga hidupnya serakah, ya berarti itu puasanya seperti ular tadi. Mungkin secara syariat tidak batal puasanya karena tidak makan dan tidak minum, ya, tidak minum. Itu awam tuh, puasa kayak itu puasa orang awam seperti itu ya. Makan sebanyak-banyaknya, sahur, buka juga sebanyak-banyaknya, nah itu yang pikirkan adalah perutnya. Ada yang lebih bagus kita contoh, bisa kita kaji puasanya puasa ulet. Tadi ular, ini ulet
Ulat kan dia tekun berarti ya. Ulat, tekun. Nah, kalau dia lebih bagus itu. Kalau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, ulat yang tadinya rakus, makan daun, semalaman itu bisa habis. Kalau gigit orang, itu bisa bikin gatel, bentol-bentol. Ya. Ulat. Nah, ulat itu ternyata untuk menaikkan derajatnya, dia kemudian menyendiri, bikin kepompong. Ada yang ahli biologi gitu. Itu dia iktikaf itu. Iktikaf buat kepompong sendiri, tempatnya rapi ya. Dia sediakan, dia puasa itu berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Tidak makan, tidak minum, menyendiri dia. Setelah pada waktunya dia keluar, berubah total dia. Berubah menjadi kupu-kupu sirama-rama dan indah. Terbang sana kemari, enak dilihat. Dan dia bisa mengawinkan pertumbuhan. Dia menyerap, nggak merusak lagi dari saripati tanah, dari saripati bunga ke bunga yang lain. Pohon-pohonan menjadi tumbuh berbuah. Dan nanti bisa dimakan oleh kita manusia. Itu perubahan yang sangat signifikan. Nah, mungkin kita ini bisa belajar juga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan oleh Allah itu di dunia nggak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah, ada pembelajaran. Maka bisa kita lihat orang yang berpuasa seperti ulat umpamanya. Setelah puasa yang tadinya preman menjadi orang beriman. Yang tadinya pemarah menjadi orang peramah. Yang tadinya rajin baca Quran, rajinlah menjadi rajin baca Quran. Yang tadinya sering nonton ayat-ayat cinta, berubah dia menjadi menuntun cinta ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu ya, gambarannya. Masa kalah kita sama ulet gitu ya? Berarti kurang ulet puasanya. Harus ulet. Tapi individualis sekali itu. Maka kita ada ajaran juga berpuasa kan beriktikaf. Ya, beriktikaf yang luar biasa. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Belajar puasa umpamanya. Ya kalau belum mampu belajar puasa dari para nabi, para rasul, para waliullah, para siddiqin, para muttaqin, ya belajar juga bisa kita ngambil hikmah dari ya hewan-hewan itulah bisa. Puasa yang lebih berubah signifikan itu adalah puasanya lebah. Puasa juga lebah itu puasa itu. Lebah itu puasa itu. Dan dia berkoloni, berjamaah dia. Apa-apa bekerja, dia bekerja keras. Dia tidak pernah merusak. Dia juga bentuknya indah. Dia membuat sarang bergotong royong. Ada kepemimpinannya. Terus dia memproduk madu. Setelah itu kemudian madu itu hasilnya buat konsumsi manusia. Bahkan itu dijadikan obat. Bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Itu juga hasil dari puasa dia. Dia waktu kerja itu juga tidak makan, tidak minum dia. Dia mencari kemana-mana itu saripati bunga itu dari bunga ke bunga. Dan tidak merusak bunga itu sendiri. Jadi kalau dia bekerja juga ya tidak merusak kepentingan orang lain. Tidak rakus. Tapi bermanfaat. Dibangunlah sarang yang indah. Gitu ya. Kokoh, kuat. Ya. Dia tidak pernah mengganggu. Tapi hati-hati kalau yang seperti itu. Seperti lebah itu, kecuali dia diganggu. Kalau sudah diganggu, dia dikejar kemanapun. Kita ini mengganggu lebah.
itu dikejar itu. Kalaupun kita nyelam ke dalam air, dia ikut itu nyelam itu. Kalau ada ketergangguan gitu. Jadi dia dari makhluk yang diciptakan oleh Allah baik, kemudian melaksanakan juga dengan kebaikan, dan hasilnya juga yang terbaik, dan itu bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan, bukan saja untuk dirinya, tetapi bermanfaat untuk makhluk yang lain. Kalau kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau dalam manusia itu setelah puasa, lihat hasilnya seperti lebah apa enggak itu. Tadinya orang baik, orang alim, ya. Terus melaksanakan juga puasa Ramadannya dengan baik. Kemudian setelah itu bermanfaat enggak dalam kehidupannya, suka membantu, menolong sesama. Ada hasilnya juga yang monumental gitu ya. Bikinlah nanti mungkin masjid lah, membangun sekolah lah, nyalurkan pendidikan lah, kemudian memberikanlah kebaikan-kebaikan banyak untuk pendidikan orang-orang yang tidak mampu, untuk yatim diangkat derajatnya, untuk ahli di bidang teknologi, ahli di bidang agama. Jadi betul-betul itu bermanfaat hasil puasa. Nah, kita sekarang puasa kita sudah bisa nggak memaknai seperti itu? Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini peluang yang banyak. Sampai tadi ada isyarah kan bahwa peluang yang banyak itu harus kita maknai seperti surga itu dibuka lebar-lebar. Maksudnya apa? Surga dibuka lebar-lebar. Jalan menuju surga itu udah lebar banget itu. Kalau kita ini benar-benar puasa dan puasanya benar, benar-benar kita puasanya benar gitu, menurut syariat, ya, benar dan penuh kesungguhan, penuh perhitungan. Yang kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalau dengan kita penuh perhitungan, dipersiapkan, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi, insya Allah itu akan puasanya tidak kalah dengan puasa ular, ya, tidak kalah dengan puasanya ulat, dan tidak kalah dengan puasanya lebah. Bisa mungkin meningkat dari tahun ke tahun, karena kita dilatihnya ini bertahun-tahun, kita sudah cukup berpengalaman, sudah berkali-kali kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Para jamaah rahimakumullah, peluang berarti untuk melaksanakan amal ibadah yang semua amal kita dinilai ibadah dan niatkan juga untuk ibadah, berarti sudah banyak sekali. Coba itulah dari persiapan Ramadan, ya. Sampai orang yang tidak berpuasa seperti wanita yang sedang haid saja, itu kalau memberikan makanan untuk orang berpuasa ketika berbuka, itu nilainya ibadahnya sama, ya, orang yang berpuasa. Ada terawih, coba kita cek ya, jangan sampai batal itu terawihnya. Ya, apalagi puasanya. Ya. Ada baca Al-Quran, ada kita untuk iktikaf, ada kita untuk memberikan takjil, ada kita untuk sodako. Jadi peluang untuk tiket untuk masuk surga itu udah banyak banget ya pintunya. Jadi kalaupun masuk surga kita melalui pintu saum di sini. Itu lebar-lebar. Apa maknanya bahwa memaknai kita bahwa neraka itu ditutup rapat-rapat? Sebenarnya kalau kita melaksanakan kita puasa yang benar dan benar-benar berpuasa, tidak ada kesempatan kita untuk bisa masuk ke neraka. Maksudnya makna dalam kehidupannya adalah
tidak ada kesempatan kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Asal kita program aja dari mulai makan sahur sampai kita berbuka puasa sampai tidur, itu nggak ada kesempatan untuk berbuat maksiat itu. Nggak ada peluang untuk masuk neraka itu. Coba aja kita perhitungkan, tidak ada peluang untuk masuk neraka. Maka isyaratnya pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan iblis, gedemit, genderuwo, kuntilanak, ya, itu dibelenggu. Artinya dia nggak ada kesempatan, nggak bisa. Nggak bisa untuk menggoda, mengganggu, karena kita sedang berpuasa, nggak ada peluang untuk berbuat maksiat. Nafsunya sudah dikendalikan. Karena nafsu itu kan surganya iblis, surganya setan yang ada dalam diri kita. Kita mengendalikan di bulan Ramadan ini. Karena puasa itu kan untuk mengendalikan hawa nafsu amarah, lawamah, nafsu majmumah. Nah, lihat dalam kenyataannya seperti apa. Ya berarti itu puasanya kita belum benar dan benar-benar belum berpuasa yang benar gitu ya. Ya faktanya sekarang ya di berita-berita pembunuhan di mana-mana, penipuan di mana-mana. Padahal katanya puasa bulan Ramadan. Padahal katanya setan dibelenggu ya. Nah, masih ada kesempatan. Karena apa? Diberikan kesempatan, kita nggak melaksanakan peluang di bulan Ramadan ini. Ya itulah akibatnya. Jadi puasanya berarti belum benar dan belum benar-benar kita berpuasa ya di bulan Ramadan ini. Kemudian ada lagi tadi yang isarahnya bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah, bukan tidur mendengkur ngelantur, tapi yang dimaksud adalah tidurnya untuk ibadah itu adalah dia menidurkan hawa nafsunya, hawa nafsu amarah, serakah, bakil, medit, koret, merepet, ngopet, cap jahe, buntut kasiran. Nah, itu ditidurkan jadi orang yang dermawan, jadi orang yang baik hati, jadi orang yang santun, menjadi orang yang bermanfaat, berguna dalam kehidupannya. Tidur yang seperti itu. Bau mulutnya aja itu dinilai itu harum seperti minyak kasturi. Udah pakai minyak kasturi belum? Udah Pak, di atas kira ada Pak. ada itu. Seperti Ada, Pak, apa wanginya itu? Lah kata anak-anak, orang puasa itu bau ke mulutnya ya. Apalagi nggak gosok gigi, katanya udah sebulan gosok gigi gitu supaya mulutnya bau gitu, wangi kayak minyak kasturi begitu. Itu isyarat maksudnya orang berpuasa itu bahwa di dalam mulutnya itu punya nilai tinggi. Jadi suaranya itu dipakai untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kemudian bisa merubah tadi dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, yang akhirnya menjadi orang beriman, bertakwa kepada Allah, kenal terhadap Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur pokoknya. Sehingga dia di ucapannya itu ya seperti minyak kasturi itu. Ya. Namanya harum, bukan bau mulut secara fisik ya. Kalau itu mah bisa dengan obat gosok gigi ya, gosok gigi. Jadi ada simbol-simbol yang seperti itu terus kita maknai dalam kehidupan kita supaya kita bermakna. Nah, di tengah pandemi ini
maka dinamakan pandemi. Maka demi perintah Allah lah, kita laksanakan puasa ini supaya bermakna, kemudian dalam kehidupan ini, maka laksanakanlah dengan puasa yang benar dan benar-benar kita ini berpuasa. Maka virusnya adalah ini harus disebarkan. Corona, betul. Harus banyak baca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Baca ayat-ayat alam, ayat-ayat kauniyah, itu kita baca supaya bisa benar-benar hasil puasa ini bermakna. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Ya, waktu Cukup, udah Pak. habis? Ya. Habis, Pak. Langsung di sesi tanya jawab ya, Pak. Tanya jawab. Ya. Baik, bagi para hadirin yang hadir yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya, bisa melalui chat atau langsung open mic saja. Atau dari yang YouTube ini melalui live chat bisa langsung saja ketik, nanti saya bacakan. Nggak bisa. Mau masuk? Di atas. Ya, mau di atas nih. Bapak ada yang ingin bertanya? Itu dari Bima itu. Dari Bima bukan? Yang bertanya dari Bima bukan, Ki? Ya itu Pak Junet kayaknya, Pak Haji. Oh, dari Bima. Ya. Ya. Bagaimana? Tanyanya udah masuk? Belum ada, Pak. Bentar. Ya itu Pak Junet kayaknya, Pak Haji. Ya. Silakan yang bertanya. Karena kajian ini nanti juga akan dilanjut ya. Kajian ini Ya, setiap 2 minggu sekali akan kita lanjut. Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat dilihat di Instagram kami, Masjid At-Tazkir. Dan nanti kajian ini juga bisa ditonton lagi di YouTube kami, Masjid At-Tazkir. Dan juga di akun YouTube Royce Swabel, Royce 112. Baik, yang ingin bertanya di live chat YouTube atau di chat Zoom bisa langsung saja. Mungkin dari saya dulu aja ya, Pak ya. Ya, boleh. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau tadi kan dijelaskan tuh, Pak, puasa-puasa yang melalui dari segi makna baik yang binatang, yang sudah dijelaskan tuh yang tadi ulat, dan yang lainnya itu. Nah, kalau misalnya puasa manusia itu tidak sebaik yang dijelaskan yang tadi, apakah menjadikan turunnya derajat manusia, Pak? Ya. Udah, pertanyaannya itu. Udah ya? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pasti itu. Kan udah fahum adal. Bahkan akan lebih hina dari binatang itu. Jadi derajatnya akan lebih rendah. Bukan ke kemanusiaan lagi nanti, malah ke binatangan namanya, kehewanan gitu ya istilahnya. Lebih rendah lagi. Ya dibandingin aja kalau dia mana tidak rendah. Sekarang pakai akal saja, kalau kita bandingkan manusia yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah dengan hewan. Pemberiannya dari Allah banyak pada manusia. Fi ahsani taqwim. Sempurna. Akal diberikan. Ruh diberikan.
jasad diberikan, alam semesta diberikan, rasa diberikan, komunitas diberikan sesama, turun-temurun. Banyak, terus-menerus diberikan oleh Allah. Apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia? Sifat kemalaikatan dikasih oleh Allah. Bahkan sifat hewani ada, diberikan oleh Allah. Sifat-sifat alam semesta aja ada dalam manusia. Lalu tidak beriman kepada Allah pokoknya. Katakanlah, kalau pada hewan akal nggak diberikan. Dia hanya berupa fisik saja. Coba kalau umpamanya sekarang, umpamanya sama-sama mati. Manusia sama hewan sama-sama mati. Manusia matinya normal-normal aja lah gitu ya. Mati. Coba lihat hewan. Katakanlah hewan itu ayam. Sekarang manusia mati. Sudah mati, apanya yang berguna? Bahkan orang juga begitu meninggal ada yang ditakuti. Apalagi sekarang di COVID ini, corona. Diurusnya aja udah tidak sesempurna meninggal bukan di masa COVID. Tidak sesempurna itu. Terus kita lihat kalau sudah dia meninggal, apa yang manfaat lain? Kulitnya? Nggak ada yang guna. Rambutnya, barangkali dulu artis terkenal, bayarannya mahal, cantik, ganteng gitu kan. Itu kalau orang menemukan rambut itu aja kan nggak ada yang namanya, wah bangga gitu kan. Ini rambut dari itu loh. Rambut artis gitu. Enggak, malah orang takut ya. Takut dengan rambut orang yang meninggal kan. Giginya nggak ada. Tulangnya nggak ada. Apalagi dagingnya nggak ada orang yang mau. Kecuali dulu ada kasus itu nggak normal ya. Apanya yang bisa dimanfaatkan? Nggak ada. Coba ayam mati. Walaupun dia matinya disembelih di lehernya, kulitnya, orang berebut sekarang mahal. Jadiin sate kulit. Ya. Kulit apa tuh? Yang untuk bubur. Wow. Jadi duit. Dagingnya, apalagi. Tulangnya aja sekarang ada tulang yang di presto. Dimakan juga oleh manusia. Sampai ke kotorannya saja, itu masih bisa bermanfaat untuk pupuk. Organik malah. Bagus sekarang dicari. Bulunya, orang berebutan buat kamoceng. Coba kalau manusia tadi itu, bulunya, rambutnya, jadiin kamoceng. Nggak ada yang mau beli itu. Tapi dari bulu ayam, hewan, itu bisa bermanfaat. Berarti manusia kalau tidak membawa iman, enggak membawa Islam, tidak membawa ihsan, tidak membawa amal soleh, jauh lebih rendah daripada hewan, jauh lebih rendah daripada binatang. Nah, seperti itulah gambarannya bahwa kalau kita ini ternyata belum berhasil berpuasa, ya bisa nggak menurunkan derajat? Oh, sangat bisa. Ya. Jadi tidak ada hasil puasanya tadi. Maka marilah kita memaknai puasa ini supaya bermakna dalam kehidupan. Apalagi sekarang di musim pandemi ini. Istilah saya, sekarang ibadahnya aja sudah pakai fikihnya itu fikih corona. Ya. Fikih corona, sudah menjaga jarak ya. Ya apa boleh buat lah, ikuti aja lah protokol kesehatan ya. Harus apa namanya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya. Sekarang apalagi ditambah lagi apa, menjauhi kerumunan, ya. Terus juga mengurangi mobilitas kemana-mana.
Itu udah fikihnya fikih baru itu ya, fikih corona yang sekarang mungkin disusun itu cara peribadatan. Tapi ada makna-makna lah dalam kehidupan itu, Mak. Kita ambil hikmahnya, kita ambil maknanya kalau kita bisa memaknainya. Cuci tangan ya udah bagus, cuci tangan berarti kan kita juga kan berwudu. Berarti maknanya apa? Dengan kasus corona ini sering cuci tangan, sering membersihkan perbuatan-perbuatan tangan kita. Jangan sembarang menggunakan tangan untuk ya maling, untuk mencopet, untuk menampar orang, untuk berantem. Karena manusia itu ya tergantung amalnya itu ada di simbol tangan, ya, tangan kiri dan tangan kanan itu yang masing-masing punya tugas itu. Memakai masker ya tadi supaya isyaratnya bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu wangi. Nah, itu menjaga ya, jangan memfitnah, jangan mengadu domba. Ya. Jadi bagus nanti harum tadi namanya. Oh dia mah orang baik. Ya. Itu kan dari perkataan kita. Dia mah orang tidak pernah menggunjing, tidak pernah gibah, tidak menyakiti mulutnya. Itulah pakai masker, maskernya itu. Makanya simbolnya kan dikunci dengan gigi. Oh, gigi tutup gitu ya. Keluarkanlah tadi. Kemudian dimainkan tadi dengan dua bibir atas dan bawah. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya di kajian-kajian ini itu untuk sampai ke sana supaya kita memaknai kehidupan ini, mengembangkan dari ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua di dunia ini tidak ada yang sia-sia, itu harus kita maknai dan memang punya makna supaya bermakna dalam kehidupan kita, berguna ya, bermanfaat. Makanya kita akan mengembangkan di kajian ini nanti para alumni yang memang mau jadi narasumber silakan, para guru-guru silakan, para jamaah juga silakan. Tadi diberikan kesempatan untuk sementara 1 bulan 2 kali. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Jamnya ya jam 10 sampai jam 12. Boleh kita nanti. Narasumber-narasumber lain nanti kan kita pilih. Kita untuk menjawab dan mengembangkan apa yang memang diisyaratkan oleh Allah. Afala ta'qilun. Jadi menggunakan akal pikir kita. Kenapa kamu tidak menggunakan akalnya? Kemudian afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak tafakkur? Kemudian afala tatadabbarun. Kenapa kamu tidak tadabbur? Berikutnya afala tashkurun. Kenapa kamu jadi nggak bersyukur? Afala ta'malun. Kenapa kamu tidak mengamalkan? Nah, ini kita kembangkan melalui kajian-kajian ini. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini kita ada perubahan-perubahan. Jadi semua ada maknanya, ada nilainya. Sehingga kita bisa mencapai tujuan seperti yang diajarkan doa kita oleh Allah. Contohkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian jawabannya. Ada satu lagi, Pak. Pertanyaan dari anak saya 12 nih, Pak. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Hanifah Ria Saputri, Pak. Hanifah. Ya, anak kelas 12 kayaknya, Pak. Baru lulus. Oh, baru lulus ya. Nah, ini mungkin ya. Siswa virtual ya? Iya. Oh, siswa virtual ya, lulusan virtual ya. Ya, silakan. Ini mungkin dari segi fikih, Pak. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, apakah diperbolehkan saat puasa berwudu dengan berkumur-kumur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Sepanjang tidak keminum, ya. Kan cuma di luaran. Malah kan sekarang MUI swab aja boleh itu. MUI kan boleh itu ya. Kumur-kumur cuma makro. Makro itu maksudnya ya tidak disukai oleh Allah, tapi kita harus jaga-jaga. Takutnya nanti jadi modus gitu ya.
kumur, ada yang masuk itu dikit gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kumur. Ya kalau tidak mampu menjaganya, ya kan itu kumur itu kan sunnah hukumnya. Ya, kalau yang fardu kan dari mulai niat, membasuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian menyapu rambut dan kaki. Syariat Islam itu udah luar biasa, udah antisipasi itu kemana-mana. Ya. Kalau itu kan yang fardu, yang rukunnya tidak ada yang bisa untuk membatalkan puasa. Jadi niat kan nggak membatalkannya. Wajah kan nggak terjaga semua kan dari wajah. Tangan juga, rambut ke kaki juga. Yang agak riskan ya karena ada lubangnya, mulut, hidung, sama telinga ya, sama telinga itu. Boleh kalau bisa menjaganya, tapi kalau tidak bisa menjaga, ya rukunnya saja. Ya, dari niat, kemudian membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, membasuh rambut minimal 3 lembar, ya. Kemudian membasuh 2 kaki. Itu ada maknanya juga itu. Nanti kajian berikutnya ya, memaknai wudhu yang bermakna. Kenapa di dalam syariat Islam itu sholat harus berwudhu, kemudian wudhunya diatur tertib, ya mana yang harus dibasuh dulu, harus niat dulu. Kenapa harus kumur-kumur? Kenapa kumur-kumur itu kok sunnah? Ya. Kemudian membasuh hidung, gitu kan? Kenapa enggak semuanya anggota tubuh? Ya, karena ini ada yang wudhunya jasmannya syariat, ada yang wudhunya wudhu hakiki. Ya, jadi itu. Nanti kajian berikutnya berarti ya. Kalau mulut memang tadi kaitannya dengan disunahkan karena tidak semua orang mampu menjaga mulut ini walaupun sudah dipagari dengan gigi, kemudian ditutup dengan 2 bibir ini, dan di dalamnya itu ternyata gigi banyak itu bakteri-bakteri. Ya. Bakterinya juga luar biasa itu gigi itu. Coba kalau sakit gigi ada bakterinya itu gigi yang keras saja itu bisa bolong. Berarti dia luar biasa, dia punya kekuatan itu. Dan nggak kelihatan itu. Nggak nampak bakterinya. Kecil tapi menyakitkan ya. Sampai ke saraf-sarafnya, ke saraf-saraf gigi itu. Waduh, membahayakan sekali. Ya. Makanya di dalam wudhu itu ada disunnahkan kumur-kumur dengan air bersih. Jadi bisa tadi itu membersihkan apa yang di dalam pembicaraan kita. Manfaatkan itu lidah tak bertulang, jangan sampai nanti menyakiti orang lain dengan lidah itu. Jadi banyak makna itu dari wudhu aja. Ya. Filosofisnya udah luar biasa ya. Makanya kita harus memaknai juga. Sampai nanti memaknai mungkin gerakan-gerakan sholat. Mungkin nanti memaknai lagi dari alam semesta. Ya, ya cara belajar kita. Belajar dari batu, bisa kan belajar dari hewan, dari puasa. Ya. Selain belajar dari tentunya ya kalau udah lebih tinggi lagi ya pastinya itu kalau belajar yang kepada sesama manusia, para intelektual itu kan, belajar kepada para alim, para ulama, ya. Itu ya memang harus kita programkan dalam kehidupan kita untuk memenuhi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tashkurun, afala ta'malun. Demikian? Baik Pak, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Sebelum kita foto bersama Pak, mohon maaf Pak untuk memimpin doa penutup Pak. Oh iya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kita semua, dan kita bisa berpuasa ini puasa yang benar, dan benar-benar kita berpuasa bisa memaknainya, dan puasa di masa pandemi ini juga bermakna dalam kehidupan kita,
sehingga Amin. kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaatillah wa li aunillah wa li ridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا إلهنا أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك بقربك وبنفسك وبمعرفتك الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا الله اللهم إنا نسألك باسمك الحسنى يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا عز وجل يا جل وجلاله يا شفيع يا نافع يا مهيمن يا سلام يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا وهاب يا جامع يا وكيل يا مبين يا رزاق يا واسع يا جامع يا مجيب يا مبين يا غني يا مغني يا وهاب يا جامع يا وكيل يا مبين يا إلهي ربي ذو الجلال والإكرام خيرا حافظا اقضِ hajatina ya Allah. Minta dalam hati masing-masing, silahkan apa yang dimunajatkan kepada Allah, yang dimohonkan kepada Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dan nista kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menerima taubat. Terimalah taubat kami, ya Allah. Betapa besar dosa-dosa kami, betapa banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kepada sesama manusia, terlebih dosa kepada Engkau, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ampunilah, ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, ya Allah, alangkah hinanya kami, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Atas izin dan kudrat Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah yang Maha Rahman dan Rahim. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah kami selalu, ya Allah. Dekatkan semua, ya Allah. Yang Engkau yang berikan, ya Allah. Keanugerahan ini, ya Allah. Anugerahkan, ya Allah, kepada kami keberkahan. Keberkahan hidup ini, ya Allah. Keberkahan umur kami, ya Allah. Keberkahan puasa kami ini, ya Allah. Keberkahan rezeki kami, ya Allah. Keberkahan keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syafi'u ya Nafi'u, ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan segala penyakit kami, ya Allah. Penyakit jasad kami, ya Allah. Penyakit hati kami, ya Allah. Penyakit akal kami, ya Allah. Penyakit masyarakat kami, ya Allah. Atas izin dan qudrat Engkau, ya Allah. Allahumma ansurna fahati ridwana alaih. Wa amiddana bil asrar allati auda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya da'imal wisali wa hasanal fi'ali. Wa ya raziqal ibadi ala kulli khair bin ni'mah, ya Allah. Bin ni'matil iman wal islam wal ihsan. Was-sihka wal afiyah. Was-safa'ah wal barakah. Bi kudratika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tutur tinutur yang lantur tak teratur, kata prakata yang tidak tertata, maafkan saya. Zahiran wa batinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما